Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Adapun isi pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, ingin bertanya. Saya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah subuh. Setelah sampai di masjid, sholat jamaah subuh sudah berlangsung didirikan. Akhirnya saya tidak sempat melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Pertanyaan saya adalah, bolehkah saya mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh setelah melaksanakan sholat subuhnya? Mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, ya, jika kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, ya, dan kita sudah menemukan sholat berjamaah subuh sudah atau sementara didirikan, ya, maka yang kita harus lakukan adalah langsung ikut bergabung dengan jamaah yang sedang melaksanakan sholat berjamaah subuh. Ya, adapun sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah rawatib qobliyah subuhnya itu nanti dilaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat subuhnya. Ya, dan melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, ya, setelah sholat subuh itu tidak dianggap sebagai qadha. Ya, itu tidak termasuk sebagai qadha. Karena kenapa? Karena masih dilaksanakan di waktunya sholat subuh. Ya, kan waktunya sholat sunnah qobliyah subuh itu adalah mulai daripada masuknya waktu subuh sampai berakhirnya waktu subuh. Itulah waktu melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, selama dilaksanakan di dalam kurung waktu tersebut, ya, kalau sekarang kan jam masuknya waktu subuh itu jam 4:46. Ya, jam 4:46, kemudian berakhirnya kalau tidak salah itu jam 6:05 kalau tidak salah. Ya, waktu syuruk, teman-teman boleh lihat di status di aplikasi Google jadwal sholat untuk daerahnya masing-masing. Ya, waktu syuruk itulah batas akhir waktu subuh. Nah, ketika kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh masih dalam kurung waktu tersebut, maka statusnya bukan disebut sebagai sholat qadha. Yaitu yang pertama. Nah, nanti disebut sebagai qadha ketika kita mengerjakan di luar waktunya. Nah, di luar waktunya sholat subuh. Ya, seperti dalam kasus tadi, ya, terlambat datang ke masjid sehingga orang sudah sholat subuh. Ya, kemudian setelah sholat subuh, ya, mungkin dia berbincang-bincang atau berzikir atau tilawah Al-Quran, ya, sehingga dia lupa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuhnya setelah sholat subuh. Ya, nanti ingatnya setelah jam 7 pagi. Ya, berarti jam 7 pagi itu sudah keluar waktu subuh. Ya, karena sudah melewati waktu syuruk itu yang merupakan batas akhir waktu subuh. Ya, maka ketika dia melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh setelah jam 7, ya, barulah statusnya sholat sunnah qobliyah subuhnya sebagai qadha. Ya, karena dilaksanakan setelah berakhirnya waktu. Ya, dan melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh setelah sholat subuh itu tidak diharamkan. Ya, karena yang kita kerjakan itu adalah sholat sunnah rawatib qobliyah. Ya, yang tidak boleh itu kita menyengaja, kita punya banyak waktu menunggu sholat subuh berjamaah di masjid, ya, tapi kita tidak mendirikan sholat sunnah qobliyah nanti setelah sholat subuh katanya. Nah, itu tidak boleh kalau menyengaja seperti itu. Ya, tapi kalau seperti kasus tadi, terlambat datang ke masjid, ya, orang sudah sholat subuh, sementara sholat subuh lalu kemudian dia melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuhnya setelah sholat subuh, maka itu tidak ada keharaman di situ. Ya, yang diharamkan untuk dilaksanakan di 5 waktu yang diharamkan sholat itu, ya, termasuk setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, yaitu ada 2 sholat, yaitu sholat sunnah mutlak dengan sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Ya, sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang tidak ada judulnya.
Ya, tiba-tiba mau sholat aja, usolli Allahu Akbar, saya menyengaja sholat Allahu Akbar. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Ya, sebabnya mutaakhir. Contoh, sholat sunnah hajat. Ya, sholat sunnah hajat. Ya, sholat sunnah dulu baru hajatnya dikabulkan, berarti sebabnya mutaakhir. Atau sholat sunnah umroh. Ya, sholat sunnahnya dulu baru umrohnya. Ya, berarti sholatnya itu disebut dengan sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Atau sholat sunnah istikharah. Ya, sholat sunnah dulu baru istikharah. Ya, maka sholat sunnah itu disebut dengan sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Ya, kedua sholat inilah, yaitu sholat sunnah mutlak dengan sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Ya, itulah yang haram dilaksanakan di 5 waktu yang diharamkan sholat, termasuk diantaranya setelah sholat subuh. Ya kan, tetapi kalau sholat sunnah qobliyah subuh seperti dalam kasus tadi, ya itu tidak diharamkan. Ya, jadi seperti itulah jawaban kami kepada saudara atau saudari yang bertanya. Semoga menyimak video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.